Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar, hari ini kita akan membahas materi tentang pajak. Jadi hari ini tidak akan membahas contoh soal, tapi kita akan membahas tentang pajak materi kelas 12 ya. Nah, apa sih pajak? Pajak itu adalah pungutan ya, pungutan atau kewajiban kita sebagai warga negara kepada negara yang dipungut oleh lembaga tertentu, lembaga yang sudah ditetapkan pemerintah dengan peraturan yang telah ditetapkan juga perundang-undangan tentang pajak tentunya. Nah, undang-undang tentang pajak yang dipakai sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, menurut undang-undang ini, pajak itu adalah pungutan atau kontribusi wajib. Nah, kontribusi wajib. Kontribusi wajib warga negara tentunya ya. Nah, yang bersifat memaksa. Nah, bersifat memaksa. Nah, kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, tidak mendapat imbalan langsung. Maksudnya, ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapatkan imbalannya. Tapi kalau secara tidak langsung, ya kita dapat. Contohnya, jika uang pajak kita dipakai untuk pembangunan, nah kita kan bisa merasakannya juga ya. Nah, tapi kalau secara langsung itu tidak. Nah, kemudian pajak ini digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Nah, itu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi, untuk kemakmuran rakyat ya. Oke, ini pengertian dari pajak. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah subjek pajak. Nah, subjek. Kalau berbicara subjek, yang di pikiran kalian adalah orangnya. Iya, subjek orang. Orangnya. Nah, orangnya disebut wajib pajak. Nah, wajib pajak. Jadi orang yang wajib membayar pajak. Siapakah itu? Bisa orang perseorangan, bisa juga badan usaha, ya kan? Badan. Nah, intinya wajib pajak itu adalah orang atau badan yang dikenai pajak. Yang dikenai pajak. Nah, subjek pajak ini punya identitas. Namanya NPWP. Ada yang pernah dengar? Nomor pokok wajib pajak. Ya, NPWP. Ini identitas untuk subjek pajak. Nah, subjek pajak udah, lanjut ke objek pajak. Objek pajak. Kalau subjek orangnya, berarti objek adalah barangnya atau sesuatunya ya. Sesuatu yang dikenai pajak. Segala sesuatu yang dikenai pajak. Dikenai pajak. Nah, segala sesuatu yang dikenai pajak itu apa saja contohnya? Objek pajak sesuatu yang dikenai pajak. Nah, ada penghasilan ya kan? Biasanya kalau kita kerja, gaji kita dikenai pajak. Oh, itu objek pajak. Jadi objek pajak itu contohnya ada PPh, kemudian apa lagi? Ada kalau kita belanja di swalayan atau di supermarket itu biasanya kalau lihat struknya ada dikenai pajak, PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ada PPN, ada apa lagi? Materai. Nah, materai juga sesuatu yang dikenai pajak, objek yang dikenai pajak. Nah, apalagi yang dekat-dekat dengan kita, kendaraan kita. Nah, kendaraan kita juga dikenai pajak. Objek pajak juga dia, PKB, pajak kendaraan bermotor ya. Nah, materai, PKB juga. Rumah kita, tanah kita, aset-aset kita itu ya, dikenai juga pajak, pajak bumi dan bangunan. Nah, inilah objek-objek yang dikenai pajak. Nah, kemudian tarifnya, tarif pajak. Subjek sudah, objek, kemudian ada tarif pajak. Nah, tarif pajak ini dibagi-bagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tarif tetap. Nah, tarif tetap atau tarif tunggal ini dikenakan sama semua terhadap semua orang. Nah, tetap ya. Contohnya itu adalah materai. Nah, materai ini tetap dari dulu
materai ini ditetapkan 10.000. Sejak tahun 2021 sudah ditetapkan materai itu 10.000. Berlaku tetap dan tunggal. Di mana-mana materai itu 10.000. Nah, berlakunya tetap ya. Kemudian yang kedua adalah tarif pajak proporsional. Proporsional. Nah, kalau proporsional ini tergantung kepada objek pajaknya, persentase tetapnya terhadap objek pajaknya. Jadi, persentase tetap terhadap objek pajak. Nah, jadi setiap orang nilai pajaknya beda-beda dikenakannya, tergantung dengan objek pajaknya, tapi persentasenya sama. Setiap orang dapat persentase yang sama. Contoh pajak bumi dan bangunan itu kan dikenakan 0,5% terhadap objeknya atau bangunannya ya. Nah, jadi kalau yang bangunannya kecil, tentu pajaknya akan menjadi kecil karena 0,5% ini akan dikalikan dengan objek bangunan yang kecil. Demikian juga kalau semakin mewah misalnya bangunannya, tentunya dia akan mendapatkan pajak yang besar karena 0,5% akan dikalikan pengalinya besar. Nah, seperti itu. Makanya disebut pajak proporsional. Jadi persentasenya tetap terhadap objek pajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah pajak progresif. Nah, yang ketiga progresif. Nah, progresif ini besarnya tergantung kepada objek pajak. Nah, persentasenya makin besar jika objek pajaknya besar. Nah, sebaliknya persentasenya menjadi kecil kalau objek pajaknya kecil. Ini Contohnya adalah pajak penghasilan ya, PPh. Kalau penghasilan kita kecil itu kita dikenakan persentase yang kecil. Sebaliknya semakin besar penghasilan kita juga akan dikenakan persentase yang besar. Nah, makin besar gaji, makin besar juga yang kita kena potong ya sama pajak ini. Oke, itu adalah tarif pajak. Oke, sekarang kita ke fungsi pajak. Nah, fungsi pajak. Fungsi pajak ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter kata orangnya. Kata bahasa kampungnya itu budgeter, fungsi anggaran. Jadi, intinya pajak itu berfungsi sebagai penerimaan utama dalam APBN. Nah, penerimaan utama dalam APBN dan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan demi kemakmuran rakyat, entah pembangunan, entah pemerataan pendapatan, pokoknya digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat ya, sebagai penerimaan APBN. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulasi. Nah, fungsi regulasi ini fungsi pengatur ekonomi. Nah, pengatur ekonomi. Apa maksudnya pengatur ekonomi? Jadi keadaan ekonomi itu kan tidak statis ya. Kadang-kadang kita mengalami inflasi, kadang-kadang kita mengalami deflasi. Nah, disinilah pajak berfungsi untuk mengaturnya. Gimana mengaturnya? Kita bahas ke yang ketiga, yaitu fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi. Dari namanya sudah terbayangkan, stabilisasi artinya menstabilkan. Nah, fungsi stabilisasi ini berkenaan juga dengan pengatur ekonomi. Nah, jadi dia penstabil keadaan ekonomi kita. Misalkan, kita sedang dalam keadaan inflasi. Apa itu inflasi? Nah, contoh ya, keadaan negara kita sedang inflasi. Inflasi itu kan harga barang mahal ya, harga barang mahal. Kenapa harga barang mahal? Diakibatkan uang beredarnya lebih banyak daripada barang. Nah, sehingga permintaan akan barang tentunya tinggi. Banyak duit kan? Banyak duit, belanja. Ya kan? Jadi, karena permintaan barang itu tinggi, barang kan semakin sedikit, semakin langka. Akhirnya semakin naiklah harga barang ini kan, semakin tinggilah inflasi. Maka kita gunakan pajak sebagai stabilisasi ekonomi yang disebut dengan kebijakan fiskal.
Nah, kebijakan fiskal. Kira-kira kalau inflasi, harga barang naik, pajak dinaikkan atau diturunkan? Nah, dalam kondisi inflasi, pajak dinaikkan. Nah, logikanya kalau inflasi itu uang kan beredarnya lebih banyak ya. Harga-harga barang mahal karena jumlah barangnya lebih sedikit daripada uang. Maka pajak ditarik lebih tinggi. Agar uang konsumen tuh habis untuk bayar pajak sehingga dia mengurangi konsumsinya. Nah, kalau konsumsi kurang, barang ini nggak langka. Nah, nggak sedikit jumlahnya karena kita mengurangi konsumsi. Kalau barang jumlahnya sudah stabil, tidak sedikit, permintaannya juga turun kan karena konsumen tadi uangnya sudah ditarik oleh pajak, jadi dia menurunkan daya belinya, menurunkan permintaannya terhadap barang, sehingga harga barang tidak mahal lagi, bisa distabil, bisa diturunkan. Nah, sehingga teratasilah keadaan inflasi ini. Nah, begitu ya. Itu salah satu contoh pajak di kebijakan fiskal untuk stabilisasi. Nah, kemudian fungsi yang keempat adalah redistribusi. Nah, ini untuk distribusi pemerataan pendapatan. Nah, pemerataan pendapatan. Bagaimana caranya? Nah, pajak dipungut kemudian digunakan kembali untuk membangun jembatan kah, untuk membangun jalan atau membuka lapangan usaha sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari rezeki sehingga pemerataan pendapatan itu diharapkan bisa terjadi. Nah, seperti itu ya, redistribusi. Oke, kemudian kita akan bahas tentang jenis pajak. Jenis pajak ya, jenis pajak nanti akan dibagi menjadi 3 berdasarkan lembaga pemungutnya, sifatnya dan pihak yang menanggung. Jenis pajak. Nah, yang pertama itu berdasarkan lembaga pemungut. Nah, lembaga pemungut. Lembaga pemungut ini dibagi lagi menjadi 2, ada pusat, ada daerah. Nah, kalau pusat itu tanah ibu kota negara ya, ibu kota negara yang menariknya. Apa-apa saja pajak pusat ini. Pajak pusat ini untuk mengisi APBN ya, penerimaan utama APBN. Ini ada PPH ya, ada PPN ya, yang diterima oleh pusat. Ada apa lagi? Materai ya, materai itu dari pusat juga, materai. Nah, itu contoh-contohnya ya. Kemudian yang kedua ada daerah. Nah, ini untuk pemenuhan APBD berarti ya. Nah, daerah ini dibagi lagi. Ada yang untuk provinsi, ada yang untuk kabupaten. Nah, kalau provinsi itu misalnya pajak kendaraan bermotor ya, PKB. Kemudian bea balik nama. Bea balik nama. Oke, kalau kabupaten contohnya ada pajak reklame, kemudian restoran, kemudian hotel yang ada di kabupaten tersebut untuk pendapatan daerahnya. Oke, itu berdasarkan lembaga pemungutnya. Kemudian berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini ada 2. Yang pertama subjektif, yang kedua objektif. Nah, dari namanya mudah banget kan? Kalau subjektif itu memperhatikan wajib pajak. Nah, contohnya PPH. Nah, kalau ini contohnya PPH. Ya, kalau wajib pajaknya itu gajinya besar, penghasilannya besar, maka dikenakannya besar juga. Jadi, dia sangat-sangat memperhatikan wajib pajak. Kalau kecil penghasilannya, kecil pula yang dikenakannya ya. Tapi kalau objektif ini dia tidak memperdulikan atau memperhatikan wajib pajaknya. Entah dia mampukah, tidak mampukah, kalau memang dikenakan sekian, ya berlaku umum. Semua orang akan terkena sekian juga. Ini contohnya ada PPN ya, pajak pertambahan nilai. Itu segala transaksi yang dijual belikan, itu terkena PPN. Kalau misalnya kita ke swalayan, lihat di setrum itu ada PPN 10% misalnya. Nah, mau kita mampukah, orang tidak mampukah, kalau kita belanja di swalayan, kita tetap dikenakan sama 10%. Nah, begitu loh. Berdasarkan objek yang kita beli, barang apa yang kita beli 10% dari situ. Nah, jadi tidak berdasarkan kemampuan
si subjek tadi, tapi si objek yang menjadi itunya, fokusnya. Kemudian yang ketiga, jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Nah, pihak yang menanggung. Nah, pihak yang menanggung. Yang menanggung ini dibagi menjadi dua. Ada pajak langsung, ada tidak langsung. Nah, ada pajak langsung, ada tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung itu, yang menanggung adalah langsung diri kita sendiri. Apa contohnya pajak langsung? PPh, penghasilan. Masa iya yang dapat penghasilan lalu kita tanggungkan ke orang pajaknya? Oh, saya dapat gaji sekian, yang bayar pajak tetangga saya misalnya. Kan nggak mungkin ya. Jadi pajak yang langsung itu ditanggung oleh diri kita sendiri. Ada PPh, ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Kita yang punya motor, masa orang yang bayar pajaknya, ya kan? Nah, pokoknya yang ditanggung oleh diri kita sendiri ya. Ada PBB, rumah-rumah kita juga yang bayarnya. Nah, ada pajak yang tidak langsung. Jadi bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Ada contohnya PPN, pajak pertambahan nilai. Ini sebenarnya produsen loh yang kena pajak. Barang-barang yang kita beli, snack-snack yang kita beli di swalayan itu sebenarnya produsen yang dikenai pajak. Tapi produsen melimpahkannya kepada konsumen, kepada kita. Makanya setiap kita belanja, kita dikenai pajak pertambahan nilai PPN. Yang seharusnya ditanggung oleh produsen, jadi kita yang nanggung. Nah, seperti itu. Bisa dialihkan. Apalagi yang bisa dialihkan? Bea impor. Nah, bea impor juga seharusnya misalnya penjual yang di luar negeri sana yang menanggungnya. Tapi dia nggak mau nanggung. Nah, jadi kita konsumen yang nanggungnya. Makanya tidak heran kalau kita beli barang impor dari luar negeri, harganya lebih mahal karena pajaknya tinggi. Nah, seperti itulah ya. Nah, sekian materi pajak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.